Penyebaran penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat terus meluas. Sedikitnya hingga saat ini jumlah hewan ternak sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku mencapai 1.500 ekor sapi. 33 di antaranya akhirnya mati. Penyebaran kasus PMK di Kabupaten Kuningan juga telah menyebar hingga 16 kecamatan. Melonjaknya wabah PMK membuat stok obat-obatan untuk pengobatan sapi habis. Serangan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di Kabupaten Malang, Jawa Timur semakin ganas. Dari populasi 50.000 ekor sapi perah di 3 kecamatan di Kabupaten Malang, 11.000 sapi dinyatakan positif penyakit mulut dan kuku. Akibat PMK, produksi susu sapi juga menurun drastis. Bahkan sapi juga tidak memproduksi karena tidak mau makan. Yang paling tragis, kematian sapi akibat PMK terus meningkat. Di 3 kecamatan di Malang, lebih dari 1.000 ekor sapi mati. Kondisi menyedihkan juga dialami peternak sapi di Bantul, Yogyakarta. Sedikitnya 973 sapi peternak terindikasi terkena penyakit mulut dan kuku. Sebelumnya di Kecamatan Pleret sebanyak 570 sapi lebih dulu divonis terserang PMK. Petugas pos kesehatan hewan hanya bisa memberikan obat kepada sapi lantaran vaksin anti PMK belum diedarkan. Sementara itu di Asahan, Sumatera Utara, akibat meluasnya serangan wabah penyakit mulut dan kuku, puluhan peternak sapi mengalami kerugian. Selain merugi, sebagian besar peternak juga kewalahan akibat mahalnya vaksin anti PMK yang tembus Rp100.000 per ekor. Masifnya kasus penyakit mulut dan kuku pada sapi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia menuai keprihatinan. Tidak hanya merugikan peternak hingga ratusan juta rupiah, wabah PMK diprediksi akan semakin meluas jika vaksinasi anti PMK tidak disegerakan. Seiring semakin dekatnya Hari Raya Kurban, masyarakat pun ikut khawatir hewan kurban yang mereka beli terkontaminasi penyakit mulut dan kuku. Tim TV One mengabarkan. Bisa nanti kondisinya tambah makin menurun ya. Mana ada katanya sampai yang nggak bangkit itu lebih mengkhawatirkan. Oke, kita akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan sejumlah orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Saya sapa terlebih dahulu yang dekat kita dulu ya, Mbak ya. Ini ada Pak Slamet, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS, dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Pak Mustaqim dan juga Pak Ade yang merupakan peternak sapi. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi. Pak Ade, Pak Mustaqim. Ya, Pak. Iya, selamat pagi, Bu. Halo. Oke, bisa mendengar suara kami ya, Pak ya? Jelas ya? Ya, jelas ya. Oke, saya satu-satu dulu ya. Saya mau ke Pak Mustaqim dulu deh. Pak Mustaqim, tadi saya menanyakan kabar Anda, katanya baik. Tapi kalau untuk hewan ternak bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah di daerah kami baik-baik saja, Mbak. Kalau di daerah lain kemungkinan ada yang terjangkit. Oke. Ada berapa ekor sapi yang Pak Mustaqim miliki? 15 ekor. Ada yang sudah terindikasi terinfeksi PMK, Pak? Alhamdulillah tidak ada. Aman. Oke, tidak ada. Oke. Nah, dengan adanya PMK ini, Pak, dampaknya buat Bapak, peternak sapi gimana, Pak? Sampai sejauh ini ya, Pak? Ya, Pak. Emang agak kesulitan jual ternak, agak sulit. Itu jadi Bagaimana, Pak? jual ternak sulit, Mbak, sekarang. Kan pasar-pasar ditutup. Ya. Kalau ada kebutuhan mendesak, itu sangat sulit. Oke. Nah, kalau dari Pak Mustaqim sendiri, agar hewan ternaknya tidak terinfeksi ya, Pak, PMK, Bapak melakukan apa saja, Pak? Melakukan penyemprotan, desinfektan tiap hari, 2 kali sehari. Begitu kalau Tapi dari dinas dikasih vitamin. Dari dinas setempat ada yang datang nggak, Pak? Sampai sekarang ini belum ada, Mas, dari dinas. Jadi upaya pencegahannya sekarang masih mandiri gitu, Pak? Ya, mandiri, dibantu sama koperasi. Oke, baik. Pak Mustaqim, kok tadi Pak Mustaqim mengatakan alhamdulillah sih bersyukur ya hewan ternaknya sehat. Kalau Pak Ade gimana, Pak Ade? Sama seperti Pak Mustaqim juga, hewan ternaknya tidak terjangkit PMK? Sehat kondisinya? Enggak. Bagaimana, Pak Ade? Enggak.
Ya, kalau saya mungkin berbeda dengan Pak Mustaqim ya Bu. Kalau saya di Kuningan, Jawa Barat, eh, sapi yang jumlahnya 85 ekor itu terjangkit semua dengan PMK. Bahkan Semua, Pak? sampai sekarang itu dari produksi susunya pun menurun drastis, hampir 70% dari pendapatan. Seperti itu. Berarti untuk saat ini gitu Pak Ade bisa cerita nggak dengan ternak yang terjangkit PMK dampaknya gimana Pak? Ya, kalau berbicara masalah dampak, ya jelas dampaknya sungguh sakit untuk peternak ya. Karena pemberian pakan tetap sementara, penghasilan dari susu sapi berkurang 70%. Belum juga Berkurang. dari kematian, ya, dari kematian gitu. Terus stok obat-obatan juga kan terbatas. Gitu. Mohon maaf, Ade kalau obat-obatan cari sendiri atau mungkin dari dinas terkait ada yang memberi supply gitu, mensubsidi lah? Ya, kalau cari sendiri juga ada ya, dari suplai dari koperasi juga yang mitra kita juga ada, dikasih obat-obatan. Tapi sampai saat ini belum ada solusi yang jelas ya. Kalau misalkan disemprot disinfektan setiap pagi dan sore selalu, tapi wabah ini semakin meluas, semakin mengkhawatirkan. Oke, kekhawatiran Pak Ade, Pak Mustaqim, nanti kita akan coba minta tanggapan dari Pak Slamet ya. Tapi kita jeda dulu sejenak. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali hadir saat lagi untuk Anda tetap bersama kami. Oke, kita akan langsung ke Pak Slamet. Pak Slamet tadi kan sudah dengar ya bagaimana suara dari Mas Ade, Mas Mustaqim juga. Nah ini gimana? Ada tadi kurang nggak salah 70% ya dampaknya ya. Gimana itu? Ya, Pak baik. Slamet? Terima kasih Mbak, izin nih nyopot masker dulu. Ya, jadi sebelum ke sana saya ucapkan juga empati yang mendalam kepada seluruh peternak kita yang hari ini sedang ada ujian. Mudah-mudahan ya kita di negara yang memang berketuhanan gitu, mudah-mudahan kita di samping ikhtiar kemanusiaan, mudah-mudahan ya kita berdoa semoga cepat selesai gitu. Nah, kalau tadi disampaikan dalam sampai 70% memang secara teori bisa sampai ke 100% Mbak itu. Artinya hewan yang terjangkit di sini bisa 100% untuk baik di lokasi itu maupun nanti secara kewilayahan. Kita khawatir di Indonesia kalau penanganannya sampai hari ini tidak signifikan atau seperti hari ini, maka kita khawatir ini akan menjadi bencana yang tidak terkendalikan untuk dunia peternakan kita secara khusus, dan khususnya nanti akan punya efek domino untuk ekonomi dari bangsa kita. Ini yang kita khawatirkan seperti itu, Mbak. Oke. Nah kalau itu dampaknya gitu yang kita harus tangani bersama. Tapi kan pertanyaannya banyak kok tiba-tiba ada lagi masalah penyakit ini. Karena kan di pemberitaan katanya 32 tahun lalu ya terakhir Indonesia terkena wabah ini. Kok sekarang bisa ada lagi? Identifikasi Anda gimana? Ya, jadi kalau ini analisa saya, pertama dari sisi regulasi. Jadi dari dulu kita Indonesia sudah dinyatakan bebas PMK, ini adalah satu prestasi yang luar biasa. Mau tidak mau kita harus mengakui lah prestasi dari pemerintah pendahulu kita. Kemudian sekarang masuk pasti ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Kalau tidak mau disebut salah, ini harus kita evaluasi. Pertama saya bicara tentang regulasi, di mana dulu tidak membolehkan barang hewan maupun produk hewan yang impor dari negara luar itu harus berdasarkan negara yang bebas PMK atau kita sebut dengan country base. Kemudian maka oleh pemerintah dirubah kalau nggak salah menjadi PP nomor 4 tahun 2016. Dirubahlah itu menjadi impor dibolehkan berdasarkan zona base. Artinya ketika
satu negara mungkin bisa kena tapi zona itu tidak dibolehkan. Nah ini saya pikir ini juga menjadi menjadi hal yang harus kita evaluasi. Di sisi lain saya juga mendengarai begini, ketika kemudian dengan PP itu BUMN ditugaskan mau dibolehkan untuk kemudian melakukan impor hewan dan produk hewan dari negara yang anggaplah zona bis. Dibukalah kemudian itu tidak hanya BUMN, kalau tidak salah dengan PP nomor 11 tahun 2020 itu swasta dibolehkan. Artinya selain BUMN dibolehkan impor dari pihak-pihak swasta. Nah, 3 bulan setelah itu muncullah kemudian PMK ini. Nah, dari mana ini mungkin yang kemudian pemerintah perlu mengambil tindakan secara tegas sehingga bisa mendeklar dari mana kira-kira asal-usul dari PMK ini yang itu belum dijawab oleh pemerintah sampai hari ini. Nah, itu dia asal-usul dari wabah PMK ini sebetulnya juga kita ingin minta tanggapan ya dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian, tapi sampai saat ini kami dialog, belum ada respon. Kita harapkan sih bisa bergabung bersama kami, jadi kita bisa temukan solusinya dalam diskusi pagi hari ini. Tapi yang menjadi pertanyaan saya Pak, selamat pagi ini. Sebelum nanti saya mau ke Mas Ade dan Mustaqim ya. Nah, apa sih, karena kan Anda kan Komisi 4, mitra dari Kementerian Pertanian. Diskusinya di legislatif seperti apa sejauh ini? Apakah memang ada penanganan khusus yang akan kemudian diberikan kepada warga yang terdampak misalnya? Seperti Mas Ade, Mas Mustaqim? Betul, kalau secara teori, secara disiplin ilmu kami sebagai dokter hewan, bahwa memang untuk penanganan penyakit ini ke depan, yang terkena harus dieradikasi atau dimusnahkan. Nah, sehingga dimusnahkan inilah kemudian negara harus hadir, kemudian nanti melakukan penggantian terhadap rakyat kita yang memang punya itu. Karena memang ini kalau tidak dilakukan demikian, kita khawatir kemudian akan semakin tidak terkendali untuk penyakit ini. Nah, yang sudah dilakukan oleh Komisi 4, terus terang ya kita sampaikan bahwa awal-awal kami, teman-teman bersama dengan teman-teman anggota Komisi 4, kita sangat kecewa. Karena begitu kita tanyakan berapa sih anggaran yang kemudian untuk menyelesaikan ini nggak punya, Mbak. Ya. Terus terang saat itu menyatakan, saya menanyakan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan itu. Kalau sekedar menghitung aja nggak punya, nggak tahu, berarti kan belum kita bicara tentang sumbernya dari mana uang itu. Hitung saja dulu. Makanya akhirnya waktu itu kemudian kita minta diskorsing rapat untuk menghitung. Ketemulah angka 4,4 triliun sekitar itu. Nah, dari situ kemudian kami Komisi 4 mendorong untuk disisir dan ya akhirnya jadi 4,4 triliun itu. Rinciannya apa aja itu? 4,4 itu? Salah satunya hampir 50%, 2 triliun itu ada 2,2 sekian itu sebagian adalah dialokasikan untuk untuk melakukan penggantian dari para peternak kita. Selainnya adalah bantuan obat, vaksin, vitamin seperti itu. Tapi dari sisi rencana dulu sampai hari ini anggarannya, ini makanya kemarin saya dalam paripurnya juga saya sampaikan, saya himbau, itu ketemu uang sekitar 2 triliun yang masih di istilah kita dibintangi oleh Menteri Keuangan, belum dibuka. Kalau itu nggak segera dibuka, itu yang akan menghambat penanganan PMK. Itu proses penanganan sedang berjalan, tapi mungkin dari Pak Slamet gitu, bisa memberitahu ke Pak Mustaqim, ke Pak Ade, atau ke semua peternak yang terdampak. Sekarang nih, dengan kondisi sekarang, mereka harus ngapain? Mereka harus gimana? Mereka harus ngadu ke siapa? Gitu. Iya. Jadi begini, ke Pak Mustaqim, ke Pak Ade, secara ini hewan ini pasti harus divaksinasi. Tetapi yang sudah, maka seperti kalau kita bayangin kena corona, bagaimana kemudian hewan ini dijaga agar tetap kondisinya fit. Ya, berarti dengan vitamin, mungkin juga dengan antibiotik sebagai langkah-langkah untuk untuk menghindar atau infeksi sekundernya kita butuh dengan antibiotik. Kemudian juga suplemen-suplemen yang lain yang bisa itu. Tetapi kemarin saya mendapatkan informasi dari Dirjen terkait bahwa vaksin sudah datang di Indonesia. Saya tanyakan bagaimana mekanismenya. Mekanismenya diserahkan ke dinas. Oleh karena itu saya justru berpesan sekarang segera hubungi dinas terkait. Kalau belum ada di dinas, segera informasikan kepada kami. Kami akan kemudian selaku pengawasan, punya hak pengawasan, akan kita sampaikan kementerian segera lakukan distribusi, karena
PMK ini kan seperti ini Mas, seperti argo taksi kan. Oke. Argo berjalan terus, kalau penanganannya jalan di tempat maka kita khawatir sesuatu yang Penyebarannya tidak cepat kita banget ya Pak ya? kalau Betul. ini. Oke. Iya, iya. Saya terakhir sedikit saja ke Pak Ade sama Pak Mustaqim. Pak Ade, rencana Anda gimana dengan kondisi sekarang seperti ini, Pak Ade? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan Ya. ke Pak Slamet? Kalau ini saya ke Pak Slamet, Pak, mohon dukungannya karena PMK ini memang betul yang apa yang dikatakan Bapak itu penyebarannya itu cepat sekali, makin meluas kan. Kalau penanganan ini hanya ada solusi dan solusi saja ya keburu habis peternakan di kita ini. Untuk itu kami menghimbau kepada pemerintah ya intinya harus dengan penanganan yang serius gitu. Kalau upaya kami Pak sih Mustaqim gimana? akan menyerot. Ya kalau saya mohon bantuan Pak ya, vaksin segera diluncurkan ke peternak. Itu aja Pak. Biar peternak ini terjangkitnya tidak meluas mana-mana. Saya mohon bantuannya kepada Bapak Dinas, para Bapak Menteri, segera diluncurkan vaksin ini. Ya gitu aja lah. Oke, Terima baik. kasih. Baik. Oke, tadi harapannya sudah disampaikan, mudah-mudahan juga bisa segera terrealisasi. Sekali lagi kami juga sudah mencoba mengundang dari perwakilan Kementerian Pertanian dari kemarin hingga pagi hari ini cuma belum bisa bergabung. Tapi apa yang kita diskusikan pagi hari ini mudah-mudahan bisa membawa solusi ya bagi para peternak kita. Pak Slamet terima kasih atas waktunya, Pak Ade terima kasih, Pak Mustaqim juga terima kasih. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.